Betul. Badan kurus itu biasa kecuali ada fasilitas, tapi kan di lapas dan di rutan itu semuanya sama, otomatis kan tidurnya di lantai. Betul. Begitu. Kalau cerita kirim bukti nggak usah bukti. Kita cerita ini kan fakta. Kalau cerita fakta, jangan tanya-tanya bukti lagi. Orang masuk gemuk pulang kurus. Jangankan tahun. Bang, dia pulang-pulang, Bang. Nggak pulang-pulang. Jadi saya berargumentasi ke mereka bahwa di dalam kasus ini sudah putusan. Nah, persoalannya saya menanyakan kira-kira Prio sama Ririn mana yang berat. Mereka bilang Ririn, saya bilang enggak, yang berat Prio. Memang harus begitu, pro kontra yang harus kita buat. Kan kalau kita bicara ke belakang sudah selesai, kita bicara ke depan. Beban apa yang mereka berdua hadapi? Otomatis beban hidup ini berat dan ringan. Nah, kenapa saya bilang berat? Saya bilang begini. Dalam penjara itu ibarat orang sakit. Kalau kita sakit kunjung sembuh, lebih baik apa coba? Mati. Iya kan? Itu, Bang. Lebih baik mati. Sekarang saya kembali. Si Prio sama Ririn ini, dia happy. Kenapa happy? Dia mau berbuat apa di hukuman mati? Setelah ditembak mati bulan depan, beban selesai. Oke? Tidak ada beban lagi di dunia, beban hidup nggak ada. Tapi coba bayangkan, si Prio itu, iya kan, hukumannya sampai mati, sampai ajal datang. Nggak bisa nikah, coba, nggak bisa bebas. Coba kita bayangkan gitu loh. Coba kita bayangkan, kalau hidup dalam penjara sampai seumur hidup, itu gimana sih? Ya kayak orang mati aja. Mendingan mati, bos. Iya. Tidak ada beban. Paham gak sih? Paham. Terlalu paham, Bang. Terlalu paham. Sekarang Nggak ini, dipahami mereka. sekarang kalau gua nih dapat hukuman berat, hukuman mati, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ditembak mati udah selesai, tidak ada beban pikiran. Saya udah nggak sakit-sakit lagi, udah mati, nggak ada penyakit yang mengenal saya lagi, tidak membebani apa namanya keluarga, ya kan? Tidak pokoknya selesai lah cerita. Tapi contoh kita masih hidup, tetapi hak kita diambil, kita tidak lulus. Gimana sih ceritanya? Tersiksa nggak tuh? Gue mau tanya dulu teman-teman. Pasti. Hah? Ya pasti tersiksa. Ya, siapa yang mau tersiksa sampai mati coba? Nah, udah mental habis. Kebebasan direnggut. Iya. Ayo. Nggak bisa berkarya. Iya kan? Ada yang bilang riba fine apa? Begitu. Ya itu doang sih. Agak kalau saya ini dibilang bully ya silakan lah. Tapi yang saya bicara ini adalah fakta dalam penjara ya begitu. Orang yang korupsi gede-gede yang duit banyak aja pas ditahan memble. Apalagi kita yang pas-pasan. Ya ini mohon maaf terlepas daripada mereka dua ini pelaku, mereka yang tidak sudah membunuh orang. Ya mohon maaf ya, bukan saya membela mereka, enggak. Artinya kita mau ngomong apapun, mereka sudah melakukan pembunuhan kepada 5 orang ini. Hukuman sudah ada. Saya bicara maju ke depan. Ke depan yang mereka berdua hadapi ini apa? Beban hidup.
beban hidup ini loh. Kalau saya kayak Ririn, sekarang saya happy-happy aja. Saya happy. Mau bentuk apa saya hukuman mati, udah siap mati. Terlepas daripada nanti ada advokat membela itu lain lagi ceritanya. Tapi secara psikis saya harus happy. Karena ini umur saya yang tersisa hanya begini loh. Kalau saya nggak happy bagaimana coba? Nggak bisa menikmati dunia. Betul. Menurut Bang Ari Ambon nih. Tapi kalau sahabatnya iya, kalau sahabatnya Prio, nah ini seumur hidup nih. Iya. Teman-teman ini, teman-teman semua, kalau ditanya mau menderita seumur hidup atau mati, pasti saya yakin lebih baik mati daripada gua hidup tersiksa. Ini hidup tersiksa. Pertanyaannya Bang Ari, Rio ini nangis karena putusan hakim seumur hidup atau menyesali perbuatannya? Lebih kemana? Saya yang penting bilang dia nangis. Kalau saya bilang dia ada yang bilang menyesali, kan saya belum ketemu, nggak ada rekaman. Iya. Begitu. Menurut Bang Ari, apa sih yang bisa bikin Prio hukuman ringan itu apa, Bang Ari? Ya, Yang bisa membuat Prio jadi hukuman ringan itu apa? Alasannya? ya itu orang hukum lah. Orang hukum. Hanya si Mister Basil, dia kan orang hukum. Iya. Tapi kan kita bicara itu nanti. Mau bicara Prio mau ringan, Ririn mau itu bicara nanti. Tapi kita bicara fakta saat ini. Iya. Ya, mereka itu dihadiahin hukuman mati dan seumur hidup. Ya, yang satu hukuman mati apabila ditembak mati selesai, tidak ada beban lagi, urusan beres. Urusan mau dosa itu urusan kita nggak tahu ya, urusan nanti lah. Yang kita bicara nih hidup, kehidupan kita ini loh. Iya. Kalau mau ringan, ya ganti lawyer. Karena lawyernya udah terbukti tidak bisa membela, kan gitu. Kalau saya nggak masuk ke situ. Yang saya masuk adalah kita bicara perkembangan antara mati dan hidup. Hidup tersiksa, iya kan? Iya. Atau mati. Sekarang kita punya saudara Prio ini, dia manusia sehat, dia membutuhkan nikah, kan nggak bisa dalam penjara. Betul. Pengen punya pacar, nggak bisa. Kan ada tahanan wanita, Bang. Makanya ini Ririn pun demikian nih, mau makan yang enak-enak nggak bisa. Mau pergi ke mall, walaupun itu adalah akibat dari perbuatan mereka. Tapi saya sengaja membuat ilustrasi ini kepada kedua orang ini loh, yang menjalani. Iya. Kita bicara ini di dalam pegang handphone nggak bisa. Coba pakai baju mahal nggak bisa. Dari mana? Tidur aja stres. Terkecuali dia dikasih fasilitas punya kamar sendiri. Coba kita bayangkan. Ini mohon maaf terlepas daripada mereka ini pelaku pembunuhan kepada 5 orang. Ini saya cuma buat asumsi perbandingan antara Prio sama Ririn. Dua-dua ini secara sekarang kita bicara kejahatannya sehingga dituntut hukuman mati dan seumur hidup. Sekarang kita buat perbandingan. Si Ririn ini dia mau apa lagi terlepas nanti ada pengacara mau urus ABC itu kita bicara nanti. Ya. Tapi yang dia ini dia hukuman mati, apalagi? Iya kan? Kalau ditembak mati selesai.
pemakaman, semua beban dia hilang. Sudah nggak besok, udah nggak menuntut ABC lagi, udah. Nah, tapi kalau si Prio gimana? Nah itu bang. Coba kita bayangkan, nasi cadong itu gimana sih? Terlambat makan kuning. Gitu. Itu kalau saya lihat dari sisi itu. Entah nanti siapa yang bela nanti mau bela, itu urus sama belakangan. Kita bicara yang mereka dua sudah kena sanksi, mereka dua jalanin ini. Gitu loh. Iya. Coba saya mau tanya, kira-kira teman-teman, kalau hidup dalam kesakitan terus, iya kan? Ya pasti stres, kena mental. Pasti minta mati. Iya. Mendingan mati daripada gua tersiksa di tempat tidur. Iya. Gini Bang Ari, maaf Digo, Kak J potong dulu sebentar. Mungkin sebagian orang pendapatnya berawal sama seperti Kak J, Bang Ari. Arti kata seumur hidup bermakna menjalani seumur, macam umur Prio contoh 32 tahun, maka dia akan menjalani 32 tahun, maka dia akan bebas kurang lebih 64 tahun. Mungkin beranggapan sama seperti Kak J. Tetapi Kak J pernah bertanya langsung kepada Silvi atau rekan-rekan yang lain dengan hukuman Prio nih. Ya kan? Karena kan ada dua versi yang Kak J dapat dan itu harus Kak J tanyakan. Seumur hidup yang seperti apa begitu. Ternyata iya itu Bang Ari, ternyata sampai dia meninggal di dalam penjara begitu. Nah di situ lagi Kak J, apakah dari pihak keluarga itu tidak menyesali dengan hukuman Prio? Jangankan kita dulu Bang, ya kan? Keluarga yang menyuruh Prio untuk berkata jujur dan menjerumuskan, macam mana sekarang Prio menjadi hukuman seumur hidup? Apakah menjadi kebanggaan buat mereka atau kesakitan buat mereka? Kalau kita udah jelas Bang, kan begitu. Tapi yang kayak seperti Abang Ari Ambon tadi, lebih bagus dihukum mati. Tahu kita 10 tahun menjalankan kehidupan, habis itu kita dimatikan. Ya kan? Udah nggak ada sakit-sakit lagi tuh. Kalaupun istilahnya mau bertobat ya di 10 tahun itu gitu. Habis itu ya mati. Nah, Prio seumur hidup loh di dalam. Dengan keadaan yang seperti itu gitu. Tapi jangan menyalahkan keluarga dulu Kak J, karena kita nggak tahu ya. Bisa saja kejadian itu split. Split artinya yang dimana memang keluarga disuruh mengunjungi, ya, kemudian disuruh berkata jujur, kemudian keesokan harinya ada yang lain datang tanpa sepengetahuan kakaknya Prio. Bisa jadi begitu. Biasanya modusnya begitu. Yang kita tahu kan Bang gini Bang. Kalau saya kasih kan hukuman mati itu sampai mati. Ini mohon maaf terlepas daripada usaha PA nanti bagaimana itu terlepas daripada itu. Tapi secara umum hukuman mati sampai mati. Nah sekarang apakah kita mau menderita seumur hidup? Umpamanya 70 tahun kita menderita 30 tahun atau 40 tahun dari sekarang umur tersisa. Amit-amit dah. Tanya cuma Prio kayak mana keadaannya di dalam. Itu kan ada Prio tuh. Tadi kan ada bilang saya ini ahli penjara. Jangan ahli hukum aja, ahli penjara juga ada. Di dalam itu lapas itu memperlakukan semua sama. Oke? Tidak ada yang istimewa. Kalau yang bicara istimewa secara umum ya pasti adalah, kita nggak bisa menafik lah. Pasti ada kamar-kamar yang itu fasilitas ya. Iya kan? Nah, tapi yang kita bicara secara umum. Kalau secara umum makan nasi cadong. Ya,
Nasi cadong, kalau nasi cadong semua udah paham. Terlambat makan kuning. Nah, tidur di lantai. Mudah-mudahan penjara sekarang ini udah dikasih sofa untuk tidur yang enak-enak lah. Udah pakai AC. Kita berdua kan begitu. Negara kasih fasilitas buat mereka-mereka di penjara itu, barak-barak itu kasih apa AC lah. Kalau itu di BNN bang, BNN begitu. Korupsi juga begitu. Ya. Jadi mudah-mudahan negara hadir kepada teman-teman yang di dalam penjara dikasih fasilitas yang istimewa lah dalam hal pakai AC di kamar, ya kan? Tempat tidur yang layak. Karena yang paling pusing di penjara itu satu, kamar mandi. Kalau kamar mandi mampat, coba kita bayangkan. Iya kan, satu barak itu ratusan orang berak gimana itu? Terus kalau air mati, ini persoalan kecil yang memang fakta di dalam. Kalau air mampat aja, bodoh. Coba kita bayangkan itu. Selama seumur hidup. Coba kita bayangkan. Jangan bayangkan. Ya yang udah masuk lah, tahulah. Terkecuali dapat kamar. Nah, itu beda. Ini Bang Ari saya mau tanya Kalau kita hidup di barak, ya Allah. Ini ada apa ya? HC Umbu dan Tara masuk ke room kasus Nikita Mirzani yang memang pembenci saya. Mereka sedang cari sekutu, teman-teman. Tenang aja, ntar aku yang handle kalau pendukung kita. Ini enggak si kancut berbunga itu, Jartum. Nah, jadi kita bahas inilah, iya kan? Yang saya bicara ini sekarang mereka udah terima karena saya bicara mereka udah terima apa yang mereka lakukan. Ini kita bicara fakta yang putusan saat ini. Nah, ke depan yang kita bicara apa yang mereka alamin. Coba kita bayangkan, iya kan? Si Rini ya udahlah, saya mau dihukum mati. Kapan mau ditembak ya silakan lah. Iya kan? Kecuali garasi presiden. Iya kan? Nah si Priyo. Iya kan? Seumur hidup. Nah, kita lihat PH-PH-nya ini yang berjuang untuk meringankan si Priyo. Tapi dia kamu kayak gitu nggak bakalan di LP juga kok bang. Orang-orang kayak gitu. Kalau nggak terkabul. Bang saya tantang balik bang, kalau dia LP saya siap, saya datang hadapi dia bang. Oh harus itu, saya juga tantang dari dulu. Lu siapa berhasil? Iya kan? Gak bakalan berani, Pace dia itu. Dua-duanya nggak terkabul. Saya nanya, si Rini Kau berani. usaha hukumnya tidak terkabul, si Priyo nggak terkabul. Oke, jalanin rata-rata. Satu hukuman seumur hidup, satu hukuman mati. Nah ini nih. Pilih yang mana coba? Mau mati apa seumur hidup? Ya kita bilang hukuman mati itu memang seram. Ya hanya namanya seram. Tapi setelah udah mati udah selesai itu. Udah nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak ada kebutuhan lain. Tapi kalau seumur hidup, masih banyak kebutuhan. Gitu cara berpikir kita. Kemudian gini Bang Ari, kan si Ririn ini, Sorry, kalau saya kayak Ririn, ya saya happy aja udah.
sambil berusaha. Kalau mau enggak ya sudah saya hukuman mati, beban selesai. Saya nggak butuh makan enak lagi, saya nggak butuh cewek lagi untuk nikah. Saya pokoknya udah selesai. Begitu. Oke, silakan lanjut. Gini Bang Ari, kan si Ririn ini dari mulai ditangkap, dari mulai di BAP sampai vonis sidang pun dia menolak dengan tuntutan JPU dan vonis hakim. Bagaimana secara psikologis gitu? Apakah dia memang sandiwara atau memang dia bukan pelakunya? Karena banyak juga kasus pembunuhan, kalau sudah ketangkap mereka mengaku-ngaku aja, nggak ada banding, nggak ada kasasi. Karena terbukti. Halo? Ya, Ya Bang. Apalagi gini, ini jujur aja. Ini karena kasus ini masih rame ya. Lalu pihak lapas itu masih, karena ini 5 orang anak, ya kan? Lagi angkat telepon. Dimakan gara-gara cakap Nelson. Iya, KJ. KJ waktu itu pernah ngomong tuh. Kalau misalkan selain fiskis ada siksaan dari teman-teman lapas, diapain KJ? Disodomi. Iya makanya. Itu yang salah satu yang wajib diperhatikan gitu. Disodomi rame-rame itu. pakai Kalau pelumas. kalau kejahatan membunuh Anda kan pasti ditanya sama teman lapas, kamu dituduh pembunuhan apa? Saya dituduh pembunuhan membunuh bayi. Gimana tuh teman-teman lapas? Apa ngomongin begitu? Apa gimana mendukung ataupun memberikan nasihat atau disiksa, dipukulin? Kan nggak tahu. Makanya mendingan is dead di tempat lah kalau kayak gini. Nah itu Pasti akan dapat penyiksaan tuh seumur hidupnya. Betul. Kan kita lihat kasus apa. Katanya kalau kasus curi ayam untuk makan, mereka masih iba lagi ya, kasihan. Tapi membunuh bayi ini nggak ada lagi, nggak ada ampun. yang nggak ada ampun itu. Nah ini pemerkosa. berarti kembali ke lapas. Ingat cerita Ririn. Selain Ririn, kamu pernah bercerita ke siapa aja? Tanya Pak Tony kan. Nah, Ririn pun tahunya dari teman-teman lapas. Ririn awal ditangkap. Singkat cerita ya, ditangkap. Kemudian di BAP, dimasukkan ke penjara. Itu belum tahu apa-apa Ririn. Nah, dia tahu cerita ini semua dari teman-temannya di lapas karena Priyo cerita sama teman-temannya di lapas. Begitu ya Bang Dijo ya? Betul. Ada narasi itu kan. Ririn cerita begitu. Iya betul Bang. Nah, Ririn tuh justru malah tahunya dari teman-teman lapas yang diceritain sama Priyo, bukan langsung dari Priyo. Nah, dari situlah Oke, maaf teman-teman, tadi ada telepon masuk jadi biasalah. Ya, lanjut. Nah, dari situlah Ririn kemudian mendesak Priyo untuk bercerita. Itu ceritanya. Jadi Ririn tuh tidak langsung tahu dari Priyo. Lanjut. Enggak, tadi saya mau nanya Bang Ariambon, kalau misalkan si Rio ini kan dituduh sebagai membunuh bayi, bagaimana kalau di teman-teman lapas itu kalau ketika mengetahui dia Wah, saya jawab. Kasus ini kalau nggak rame di publik, babak belur. Pasti babak belur. Orang perkosa orang aja digubuki sampai nyonyor. Ini karena rame, karena udah tanggapan publik. Kalau rame makanya
mereka itu kalau bagi saya itu ya memang di ini ketat lah, terpisah dengan ini. Kalau menurut saya sih adalah saya ke situ. Kalau umpamanya kasus ini hanya biasa aja, lalu masuk ditanya lu kesap, oh nyonyor. Mau cerita ini sama pria ini apa yang nggak ada cerita. Mau pihaknya bicara apa ya itu silakan aja bicara karena memang nggak rasa. Tapi pasti nyonyor. Walaupun viral ya bang, walaupun viral ya. Biasanya kalau viral tuh makin babak belur tuh. Iya, betul makin babak belur. Disodomi gitu. Cuman begini. Ini ya dari pihak lapas atau rutan juga tidak mau ambil risiko itu. Iya kan? Pasti ada pengamanan khusus lah. Jangan sampai mereka ini jadi apa-apa gitu loh. Begitu. Udah disodomi nggak nampak lukanya tuh Nelson. Enggak lah pakai pelumas. Nah, jadi kalau sendiri saya nggak bahas lagi karena ntar lagi mati, hukuman mati, ditembak mati udah. Sendiri ngapa kita bahas? Ntar lagi ditembak mati, iya kan? Semoga aja ada usaha-usaha dari PH bisa meringankan mereka, iya kan? Iya. Ya, semoga itu kan masih tahap doa, masih tahap mengharapkan. Tapi kalau kita bicara fakta, mereka sekarang ini yang satu menunggu kematian, dua-dua menunggu kematian. Sebenarnya dua-dua sih endingnya mati. Cuma si Ririn penderitaan di penjara nggak terlalu lama. Kamu dieksekusi mati selesai beban hidup. Nah, si Prionya ini beban hidup lama. Makan nasi cadung sampai kumis putih. Beban seumur hidup lah artinya ya bang. Iya, bebannya bukan beban tanggung-tanggung. Masuk penjara itu kita nggak urus diri dalam penjara. Kulit kita, aduh, kuning-kuning lah. Belum nyamuk hantam. Tapi dia kan katanya dalam Rio sehat-sehat, Rio baik-baik. Iya kan yang merasakan kan dia. Ya mungkin belum terjadi itu. Coba kalau suatu kelak hukuman panjang begini lalu dia dibuang ke lapas lain, diterbangin ke tempat lain. Kan nanti terbang terus ya, sistem terbang tuh. Ya pasti lama-lama bisa Tindak. kembangan. Loh iya. Kalau saya udah nggak mau bahas Ririn, karena Ririn apa alasannya dia hukuman mati tinggal dibunuh, ditembak, udah bebannya selesai, beban hidup. Nah ini yang si Prio ini. Jadi Prion ini harus ganti pengacara kalau mau hukuman ringan. Ya kalau terkabul, kalau enggak, korek dong. Ini semuanya berjuang Allahu alam. Harus ganti dong, karena yang sekarang kan terbukti tidak bisa memperingan hukuman vonisnya hakim. Berarti gagal dong. Iya. Ya bisa saja. Kira seumur hidup. Prio banding itu bisa aja cuma Ini kan bang, seumur hidup dan sama hukuman mati ini, hanya hukuman mati agak seram dan waktu nggak lama. Nah, dan beban hidup pun selesai. Nah itu. Tapi kalau seumur hidup sudah menderita lama, mati juga. Ya kita manusia semua pasti mati. Tapi paling tidak selagi kita hidup kita bisa menikmati
kita punya istri, kita bisa punya anak, hidup bersama keluarga. Begitu. Di dalam penjara, kalau bukan lu jadi brengos atau pesuruh atau tapping, wah, hidup susah. Suka istrika baju orang, nyuci baju orang. Nah, kalau begitu masih mendingan. Kan dipercaya orang, disuruh cuci baju, setrika. Iya kan? Nah, masih bisa dapat lah. Bang, bukannya yang seumur hidup itu ada kegiatan di dalamnya, Bang? Contoh jadi tukang Tergantung. masak. Tergantung. Khusus balet juga ada kayaknya KJ. Latihan balet. Latihan lu mau bikin apa, Bang? Mau bikin layangan, latihan layangan mau jual. Balet loh Bang, tari balet. Nah, tari balet ngapain? Siapa yang mau baletan? Enggak, biasanya kan gitu Bang, yang dia khusus dihukum seumur hidup atau lebih dari 10 tahun itu ada kayak kerja-kerja di situ, bengkel apa gitu kan. Kerja apa, Bu? Jahit-jahit. Kerja apa? Nasi bayi, Bang. Berhasil ada gaji bulanan. Kan kadang ada kerajinan tangan, mereka diarahkan. Keterampilan Pokoknya tuh, bahasanya lebihannya, itu Bang. jadi begini. Iya, keterampilan betul. Lah keterampilan dalam terbatas. Lu mau ahli gambar, lukis, dibeliin orang gitu, buat aja. Uangnya lu bikin apa? Ya uangnya Beli buat es cendol di dalam Bang, nggak bisa? buat jajan enak di lapas. Kenapa, Bu? Beli es cendol duitnya diganti gitu. Aduh, Bu. Sekarang yang saya pikir yang ringan ya dalam penjara. Yang paling pusing pertama coba ya. Coba nih. Kalau air itu mampat saja, mau manusia ratusan orang berapa banyak tuh kalau di barat? Ya, kalau toilet mampat aja, buset. Ini kita buka-bukaan aja situasi dalam penjara tuh. Emang satu barak itu 10 orang, 5 orang gitu. Coba kalau manusia 100 orang kencing, lalu kalau mampet gimana sih? Gak usah mampet dulu Bang, air mati aja dulu Bang baunya itu. Orang mah, aduh. Kita kadang pakai handphone, entar razia, handphonenya ditarik, habis. Kita ngumpet-ngumpetin, aduh. Di dalam itu, kalau di barak itu, waduh. Itu memang kayak pasar benar asli. Kalau di barak itu kayak pasar, kalau jarang tidur. Apalagi kalau padat itu kan, mereka tidur saja. Yang lain tidur, yang lain bangun. Over kapasitas. Kalau kayak Cipinang Salemba. Begitu. Jadi jangan kita bicara ABC segala macam. Kita nggak rasa. Makanya di sini saya nggak bahas lagi tentang yang sudah ini sudah putusan. Yang mau berjuang monggo. Ya kan? Nah sekarang saya menilai antara dua ini, antara Rini sama Priot. Iya kan? Rini mau ngomong apa pun hukuman mati tinggal ditembak kapan selesai riwayat. Kebutuhannya selesai. Tidak ada beban keluarga lagi. Iya kan?
Mudah-mudahan apa namanya, para lawyer-lawyer PH-PH-nya bisa melakukan untuk meringankan mereka kan, supaya mereka punya ada sedikit hirup angin segar, bisa menikmati kehidupan di luar. Tapi kalau nggak terkabul, gimana? Makan nasi cadong sampai rambut putih. Berusaha kan nggak salah Bang Ari. Ya, iya berusaha monggo. Kan disuruh berusaha monggo silakan. Iya kan? Semoga aja mereka itu masih bisa menikmati sisa-sisa hidup di luar. Gitu loh, Bu. Betul. Tapi kalau tidak, ya Selesai. siap tembak mati, semua kebutuhan selesai, putus. Lauknya di dalam apa biasanya, Prio, Bang Ari? apa si Prio bisa minta saya dihukum mati aja supaya saya selesai kebutuhan? Kan nggak mungkin, Nggak mungkin, nggak sesuai hukum. ya kan? Nggak sesuai, ya jalanin. Makan nasi cadong. Katanya ikan salmon ada. Hidup kita di dalam kuning. Hidup kita dalam kuning-kuning. Iya kan? Apa Bang Ari biasanya? Tiap hari ganti tuh Tempe apa aja? tahu, tempe tahu, terus sayur kadang buncis, itu juga sedikit. Tapi saya mau bilang, makanan di penjara itu terlambat makan kuning. Kenapa nasinya? Nasi. Nasi cadong. Nasi campur ulat itu, nasi kuning-kuning itu. Ranggong yang kerendam air. Berarti kutu-kutunya ikut dimasak dong. Aduh Bang, kita lulus. Ini saya bukan bicara hukum, tapi bicara keadaan. Gitu. Dia jadi kepala penjara, dia nggak mau jadi PHKU Prio. Maaf, ampun. Kau makan tuh nasi cadong. Kata Prio. Kecuali gini. Kecuali jadi brengos. Ya. Nah, itu bisa. Terus kita di dalam penjara itu kalau dibesuk, alhamdulillah kita bersyukur banget. Kita dibawa makanan warteg aja kita sudah alhamdulillah banget. Jangan sampai jadi anak buangan. Kalau ketemu perempuan gimana Bang? Lu ketemu perempuan di ruang kunjungan kecuali lu dikunjung baru lu bisa keluar. Atau lu brengos. Supaya pintu barak dibuka. Kalau enggak bisa keluar, bro. Kan ada yang kunjungan daftar dipanggil nama ini suruh keluar. Nah kalau nggak dikunjung bagaimana lu mau keluar? Enggak, maksudnya rasanya itu loh ketika ketemu, seneng kah atau bagaimana? Kalau kita ketemu Bang, teman jangan kita tanya itu, Bang Ari. kalau kita dikunjungi orang kita bersyukur, gembiranya itu happy kita di situ doang tuh. Tapi kan Bang Ari katanya di lapas ada bilik cinta. Begitu. Cinta yang bersuami istri ada kan Bang? Kalau dulu jangan buka-bukaan lebih deh. Katanya disediakan juga. Saya buka umum aja. Kan ibaratnya Bang. Jadi kalau nanti Saya Prio dulu, jumpa dulu sama saya perempuan, ketemu, dulu saya ketemu yang Demokrat siapa yang tinggi tuh? Badan dia habis, kurus. Siapa? Nasarudin. Itu dia. Beliau kurus, kita lihat kita kasihan juga. Padahal orang berduit, orang punya nama. Apalagi kayak kita. Kalau gua sih nikmati, iya kan? Prio ada duit ke 500.000 untuk di bilik cinta.
Ada. Pertanyaannya ceweknya dari mana? Ya dari luar lah. Ada juga yang di lapas. Dari luar suka Ingat nggak Bang, kasus itu yang makan orang itu siapa namanya? Rian Jombang. Siapa? Sumanto. Masuk. Sumanto kan dapat istri dari penjara itu, Sumanti. Begini, dapat dari penjara itu begini, itu kalau ada yang besok, ada yang prihatin, ada yang kenalan biasa di medsos begini, kita kenalin, kita minta mereka besok. Tapi lu di dalam itu harus bisa cari duit supaya dia besok, bilang bisa kasih dia ongkos supaya dia besok. Gitu. Ada duit kau Prio. Ada duit Kalau kau. lu bisa, kalau lu bisa di dalam cari duit, iya kan? Ada duit simpang, ada kenal sama cewek di medsos begini, kenalan mereka besok, ya bisa. Tergantung Dalam ya. napinya. Kadang juga ini jujur ya, kadang ini ada yang kita lihat fakta juga ya. Ada kan ada orang yang punya istri datang besok sekali dua kali, dia yang nggak ada. Kadang juga kenal sama tahanan juga. Ada loh. Semua itu bisa terjadi. Ya kalian tanya Prio, ini orang pakai akun palsu nama Prio. Enggak Bang, itu grup kita juga tuh Bang. Kawan kita juga itu Bang Ari. Sebab dia tahu Di abang dalam penjara aja. Di dalam penjara juga sering razia. Pokoknya di penjara itu yang agak enak itu brengos-brengos. Jadi begitu. Jadi kalau ada yang besok, Rene maupun Prio, biasa-biasa aja. Ya wajar, karena mereka rasa bahagia di saat kita besok mereka, gitu loh. Rasa senangnya di situ. Kalau syukur-syukur, iya kan, ada titipan, mereka ini dijemput, diambil ke kamar, syukur-syukur. Syukur itu masih mendingan. Ya, di kamar itu ya, kalau namanya punya kamar itu adalah, maka agak enak lah. Ya paling jadi apa? Jadi apa namanya? Ngepel-ngepel, bersih-bersih. Ya pakannya suruh pijit-pijit kaki, kerok ya. Itu yang paling enak udah begitu. Tapi kalau nggak enak itu di barak, orang lain makan kita sedih nonton. Begitu. Kadang ada yang baik baru panggil sini bang kita makan. Kulit kita ini kuning. Begitu. Oke, kita kembali ke Kak Sil. Silakan Kak Sil. lanjut aja dulu Bang. Ya. Bagaimana Bang Ari kalau si Prio ganti pihak Bang Ari? Ya saya mah mau ganti PH ke, mau tambah PH silakan. Iya kan? Bang Ari tadi Kita udah kasih ngomong. Tadi Bang Ari udah ngomong. Terserah Prio mau ganti PH, intinya apa keadaan Prio sekarang ini di dalam. Apa yang terjadi, apa yang dia alamin, itu loh. Itu yang harus kita prihatinkan begitu. Sah-sah saja ya Bang Ari, kan begitu. Kalau Prio mau ganti PH. Coba saya apa ini kan lagi rame doang nih. Coba nanti sudah enggak rame. Apakah bersyukur kalau ada keluarganya yang tiap hari besuk? Alhamdulillah banget loh. Rokok aja kita ngetek. Kalau yang nggak punya nama, iya kan?
Ya pasti dibesuk terus dong bang, kan keluarganya udah dapat 100 juta. Masa sih? Ya kan isunya. Cuma makanan di dalam agak murah, apalagi pulsa-pulsa agak murah gitu. Karena yang kita mau ngomong apa? CPO seumur hidup. Nah sekarang kita bahas seumur hidup yang mereka nikmati. Si Ririn hukuman mati, yang Ririn nikmati. Ririn mau ngomong apa? Dia tinggal ditembak mati, nikmati aja udah. Kalau gua sama Ririn, gua happy aja terus, gua nikmati aja udah. Gitu. Nah, sambil mereka berikhtiar dan kita berpikir begini, ya, apa mereka kan udah membunuh 5 orang nih, ya kan? Apa keluarga korban puas tuh? Ya kan, keluarga korban puas dengan hukuman ini, hukuman seumur hidup. Lalu kita berjuang untuk si Prionya, hukumannya kurang. Apa keluarga korban puas? Atau sekeliling juga kita berjuang sama Utsuba supaya dari hukuman mati untuk seumur hidup. Apa keluarga korban ini kita bicara perasaan dulu? Puas? Saya yakin nggak puas. Kalau ada hukuman yang lebih tambah lagi ya tambah. Begitu. Membunuh anak kecil 2 orang yang nggak berdosa sama ibu-ibu. Tapi semua sudah dilalui. Nah, konsekuensi mereka udah terima. Nah, sekarang tinggal bagaimana nih kita diskusi yang terkait dengan mereka selama seumur hidup dan hukuman mati. Kita bahas beban-beban mereka. Itu yang penting. Apakah ada yang mau meluangkan waktu, ada sumbangan buat mereka biar makan enak di dalam, baku bantu, saling bantu. Kalaupun itu dilakukan pasti keluarga korban benci. Ngapain lu bantu orang sih? Dia udah bunuh keluarga gue. Nasib udah jadi bubur gitu loh. Saya aja nih, iya kan? Kalau dibilang ada yang minta tolong bang, mau nggak ada sedikit rezeki bagi untuk prinsip? Saya mau. Tapi pasti nanti saya dibenci oleh keluarga korban. Pasti kita dibenci oleh keluarga korban. Kasih paham dulu Pak Bang Ari, kasih paham dulu netizen Ririn Palu Godam ini yang kita bahas tadi. Intinya kalian pikirkan hukuman Prio yang seumur hidup, jangan pikirkan orang yang sudah dihukum mati. Paham nggak? Kan dia nggak tunggu kematian. Blok aja harus yang begini-begini. Yang sekarang lagi perlu kita bahas itu, iya kan? Kalau orang sudah pernah merasakan itu pasti prihatin. Bagaimana hidup dalam kita ini juga ada kadang-kadang ada orang yang kita kenal, teman-teman kita, bang, ada nggak tolong? Ya kita bantulah, ada rezeki kita bantu. Karena memang kita terpanggil kehidupan di dalam itu seperti apa sih? Hidup di blok itu seperti apa? Kalau orang yang nggak pernah rasa ya, dia ngomong ikut jidatnya. Begitu.
Jadi sekarang ini kita udah nggak perlu bicara ABC, kita bicara sekarang beban hidup ini yang ditempuh kedua orang ke depan. Walaupun itulah risiko dari apa yang mereka lakukan. Kalau orang, saya prihatin banget, prihatin baik itu terhadap